Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya kembali memperpanjang masa penahanan Jessica Kumala Wongso. Direktur Reserse Kriminal Umum Komisaris Besar Krisnamurti mengatakan penahanan tersangka pembunuh Wayan Mirna Salihin diperpanjang per 29 April 2016. Penahanan Jessica ini untuk ketiga kalinya. Penahanan Jessica yang terakhir ini di Reskrimum Polda Metro Jaya bukan berdasarkan izin dari pihak kejaksaan, namun dari pihak pengadilan. Terkait dengan perkara yang dihadapi Jessica, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penyidik diberi waktu untuk menahan tersangka dengan jangka waktu 120 hari. Jika dalam waktu 120 hari berkas yang disusun penyidik belum dinyatakan lengkap atau alat bukti tidak kuat, Jessica harus dibebaskan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sejak Jessica ditetapkan sebagai tersangka pembunuh Wayan Mirna Salihin 30 Januari 2016 lalu, ia mulai menjalani penahanan di rutan Polda Metro Jaya. 19 Februari, polisi memperpanjang penahanan Jessica untuk kepentingan penyidikan dan menyerahkan berkas penyidikan BAP Jessica untuk pertama kalinya ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. 3 Maret 2016, Kejaksaan menyatakan berkas tersebut belum lengkap dan mengeluarkan surat P19 kepada pihak penyidik untuk dilengkapi. Lalu 21 Maret pihak penyidik kembali menyerahkan berkas Jessica ke Kejaksaan. Dengan perpanjangan penahanan itu berarti Jessica telah melewati 20 hari masa penahanan pertama dan 40 hari masa penahanan kedua, sehingga tinggal tersisa waktu 30 hari untuk melengkapi berkas Jessica maju ke tahap pengadilan. Masih belum tepatkah polisi menetapkan tersangka Jessica Kumala Wongso atas tewasnya Wayan Mirna Salihin karena kopi beracun yang diminum di Oliver Cafe? Lalu, jika Jessica bebas, siapakah yang menaruh racun sianida di kopi Mirna? Ya, pemirsa, apakah penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yakin berkas penyidikan diterima oleh Kejaksaan Tinggi? Karena jika Jessica bebas, siapakah yang membunuh Mirna? Nah, untuk membahasnya lebih lanjut telah hadir pengamat hukum pidana Ganjar Laksmana. Selamat pagi Pak Ganjar, selamat datang di Berita 1 TV. Berbicara mengenai penyidikan Reskrim Polda nih, kalau JPU, apa sih yang biasa ditolak JPU dalam pengembalian berkas penyidikan ke kepolisian lagi, Pak? Di pengadilan yang punya kewajiban untuk membuktikan terjadinya tindak pidana dan bahwa terdakwa adalah pelakunya, itu jaksa penuntut umum. Ya. Sehingga beban berat itu di pengadilan ada di jaksa penuntut umum. Nah, jaksa penuntut umum kan harus yakin bahwa pembuktian yang akan dilakukannya valid, ya, menunjukkan bahwa tindak pidana ada dan terdakwa adalah pelakunya. Nah, sehingga kalau kejaksaan penuntut umum menerima pelimpahan berkas dari penyidik, dari kepolisian misalnya di kasus ini, mereka kan akan mengukur apakah untuk keperluan pembuktian pasal yang akan didakwakan, ini alat buktinya sudah cukup atau belum. Gitu. Jadi alat bukti kan kita ada 5. Ya, keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa. Nah, jadi dilihat, dalam suatu tindak pidana, pasal yang diancamkan, itu ada istilahnya unsur pasal, ya, yang tertulis. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Nah, itu satu persatu harus dibuktikan. Alat buktinya ya yang 5 itu. Misalnya, barang siapa, bahwa pelakunya adalah si terdakwa yang betul. Ya kan? Dia manusia, subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban. Karena ada manusia yang tidak dapat diminta pertanggungjawaban. Betul. Ya. Terus misalnya merampas nyawa orang lain. Ya. Jadi kalau misalnya kita bicara pasal pembunuhan, dalam suatu tindak pidana pembunuhan itu harus pembunuhan baru terjadi kalau memang ada nyawa yang melayang. Nyawa yang melayang ditandai dengan adanya mayat. Jadi nggak mungkin nih ada kasus pembunuhan nggak ada mayat. Ya. Nah, di kasus ini kan ada, yang meninggal ada, gitu. Nah, penyebab meninggal apa? Itu kemudian dicari alat buktinya. Oh, penyebab meninggalnya racun yang di dalam tubuh. Itu oleh keterangan ahli dinyatakan, ya kan? Oh, berarti kan dicari bagaimana masuknya racun ke dalam tubuh korban. Ternyata ada di minuman. Nah, sehingga kemudian harus dicari siapa yang memasukkan kopi ke dalam minuman. Nah,
Kalau ada alat bukti yang bisa menunjukkan tersangka atau terdakwa lah yang memasukkannya ke dalam minuman, itu bukti paling valid. Mayat ada, dinyatakan meninggal karena racunnya dari kopi, ya, ada di dalam cangkir, lalu ada alat bukti lain yang menunjukkan seseorang memasukkan ke dalam cangkir. Itu valid, tidak terbantahkan. Gitu. Nah, jadi ini yang kemudian diukur oleh jaksa. Kalau tidak ada saksi, mungkin surat. Kalau tidak ada surat, petunjuk. Pokoknya dari 5 alat bukti itu dia cari. Ya, mana yang bisa menunjukkan. Sehingga minimal 2 alat bukti bisa menunjukkan bahwa terdakwalah pelakunya dan dia yang bersalah. 2 dari 5 itu tadi, Pak? 2 dari 5. Gitu. Jadi 2 dari 5 itu bisa 2 kombinasi yang manapun, gitu ya. Atau saksi ada 2, 3, 4. Oh, dari kuantitas ya, itunya ya. Ya, 2 alat bukti. Yang penting kan begini, alat bukti itu satu sama lain berkesesuaian, saling menunjang, gitu. Nah, permasalahan dari pengembalian ini, Ya. biar berarti dari pihak kepolisian sendiri belum bisa ada 2 alat bukti yang kuat menurut JPO begitu? Ya, jadi kalau jaksa penuntut umum mengembalikan, itu artinya menurut ukuran penuntut umum secara hukum, ya, bukti berkas yang dilimpahkan itu belum punya bukti yang kuat, ya, yang valid, yang kira-kira tidak akan terbantahkan, yang kira-kira tidak akan diperdebatkan, gitu. Nah, kan dalam konteks ini begini, jaksa penuntut umum harus hati-hati, gitu ya. Kalau sampai nanti ada perdebatan itu dan lain-lain, kan dia nggak bisa menghadirkan polisinya, gitu. Jadi itu sebabnya dia akan minta polisi untuk melengkapi terus, gitu. Baik, jadi ibarat kata jaksa ini yang di lapangan nantinya harus mendapatkan supply yang matang, benar-benar matang. Dan dia nggak mungkin kalau udah di pengadilan terus dia minta bantuan lagi polisinya, nggak mungkin. Jadi justru sekarang lah dia dengan polisi bekerja sama. Polisi lengkapi terus sampai dengan ukuran dia. Karena gini, pembuktian secara hukum kan oleh jaksa, jaksanya yang sarjana hukum, gitu kan. Polisinya kan pendekatan utamanya bukan hukum, gitu ya, walaupun dikasih pengetahuan ilmu hukum, gitu kan, tapi ya polisi dengan kemampuan penyidiknya, gitu ya, dia mencoba mencari, gitu. Tapi ya lalu kalau dalam konteks ini kita jadi melihat bahwa temuan polisi belum sesuai dengan kebutuhan pembuktian hukum di pengadilan nanti, alias jaksa belum yakin nih kalau alat bukti yang ada diajukan itu valid atau tidak, gitu ya, untuk membuktikan bahwa terdakwa ini pelakunya. Nah, maksudnya surat P19 sendiri untuk penyidik itu seperti apa ya, Pak? Surat P19 itu kan mengembalikan, ya, jadi belum lengkap. Karena kalau dilimpahkan ke penuntut umum, lalu menurut penuntut umum, oh sudah oke semua nih, itu yang namanya P21. P21. Gitu. Tapi kalau enggak dia kembalikan, gitu. Dia kembalikan ya untuk dilengkapi, gitu. Nanti polisi akan serahkan lagi, ya. Itu sih itu sekedar istilah administrasi lah. Oh, dan jangka waktunya itu sendiri untuk pengembalian segala macam itu berapa lama ketentuannya? Kalau di dalam undang-undang sebetulnya tidak diatur persis, ya, kemudian polisi berapa lama harus melimpahkan lagi. Karena memang pada prinsipnya begini, penyidikan itu tidak ada batas waktu. Oh, ya, tidak ada batas waktu. Nah, cuma kan begini, di satu sisi penyidik sudah mentersangkakan seseorang. Padahal untuk mentersangkakan seseorang minimal 2 alat bukti, gitu kan. Artinya kan begini sebetulnya, kalau memang penyidik punya 2 alat bukti yang valid, pada saat dia menetapkan tersangka, seandainya hari itu juga harus dilimpahkan pengadilan, bukti sudah cukup, gitu kan. Nah, jadi tidak ada batas waktu, sehingga kembalikan lagi, silakan dilengkapi sampai kapanpun, gitu. Baik. Nah, cuma kejar-kejarannya kan dengan urusan lain nih nanti ini, urusan penahanan. Nah, menurut Anda sendiri apakah kali ini berkas Jessica akan diterima kejaksaan? Sudah 2 kali ya, bolak-balik seperti itu. Yang ketiga ini apa? Dugaan saya sih akan dikembalikan lagi. Akan dikembalikan dugaan lagi. Saya. Alasannya? Ya. Saya kan begini, saya mencoba menganalisis, walaupun ya masukan yang saya terima juga kebanyakan dari teman-teman media, ya. Ini kan pasal pembunuhan, atau pembunuhan berencana, ya. Sehingga yang harus dicari adalah bahwa ada orang yang meninggal, ada korbannya, mayatnya ada, ya. Nah, sekarang apa penyebab meninggal? Ya. Oh, mati keracunan. Sianida itu, ya, sianida. Oke. Bagaimana sianida bisa masuk ke dalam tubuhnya? Oh, ada di kopi yang diminumnya. Ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana sianida bisa ada di dalam kopi yang diminumnya? Jadi
sebetulnya begini, secara hukum kita ini nggak buru-buru nyari pelaku dulu. Kita cari peristiwa masuknya sianida. Langkah demi langkah itu Ya tadi kan? ya. Iya. Jadi kalau kita sudah nemu peristiwanya di bagian mana, kita tinggal lihat siapa orang yang terlibat di ruang peristiwa itu. Ya. Gitu. Misalnya kan begini ya, lagi dibikin, diracik, ditinggal sebentar, terus ketetesan dari atas nggak tahu ada apa di atas, misalnya begitu ya. Jadi itu ruang-ruang waktunya dulu dicari. Ya. Ya. Apakah racun masuk pada saat kopi diracik, atau pada saat kopi diantarkan dari dapur ke meja untuk disajikan, atau pada waktu kopi sudah disajikan di depan. Nah, sehingga terus kita lihat, kalau seandainya masuk pada saat diracik, peraciknya kah? Atau mungkin ada orang lain? Kan jangan-jangan peraciknya ke toilet sebentar nih, gitu, terus balik lagi. Ya. Jadi kemungkinan-kemungkinan itu harus digali. Ya. Pada waktu disajikan kan ruang waktunya sempit ya, ngambil dari dapur ke depan. Tapi kan bukan tidak mungkin, gitu. Sehingga kalau seandainya kemungkinan masuknya racun ke dalam kopi itu pada saat diracik mau diabaikan, harus ada alasan yang kuat. Nah, yang saya lihat sejak awal, saya ini nggak nemu ya berita-berita atau penjelasan dari penyidik yang menjelaskan kenapa kemungkinan pada waktu diracik itu terpinggirkan, kenapa kemungkinan pada waktu diantarkan itu terpinggirkan. Ya. Ujuk-ujuk di berita yang saya baca itu Jessica diperiksa lagi, Jessica. Ini kok kayak diarahkan ke situ ya, gitu. Saya nggak nemu tuh, nggak nemu dan nggak pernah mendengar penjelasannya. Gitu. Ya memang ada ruang waktu yang paling panjang memang, ya dia duduk sekian lama di situ kan. Ya. Gitu. Nah, jadi dalam konteks itu alat buktinya harus menyatakan bahwa dia mati karena racun sudah ada, ya. Lalu tinggal bagaimana membuktikan racun masuk ke dalam cangkir atau orang yang memasukkannya. Gitu kan. Sekarang gini, oh berarti racun masuk dalam cangkir. Siapa yang memasukkan? Nah, itu kan kaitannya dengan ruang waktu tadi itu. Ya. Pada saat diracik, pada saat disajikan, gitu ya, atau pada saat diantar. Gitu. Nah kemudian berbagai alat bukti kan coba disajikan. Adakah saksi yang melihat ya, Jessica memasukkan ke dalam Minuman. cangkir? Nggak ada, gitu kan? Adakah alat bukti lain? Surat, kan nggak mungkin masukin ke dalam cangkir pakai surat, gitu kan? Rekaman CCTV misalnya. Rekaman CCTV. Kalau seandainya rekaman CCTV menunjukkan itu, maka rekaman CCTV menjadi alat bukti yang namanya petunjuk. Oh, oke. Gitu ya. Nah, saya menduga tapi begini, ini CCTV tidak menggambarkan apa-apa nih, jangan-jangan. Gitu. Kenapa saya menduga begitu? Karena saya mengamati kebiasaan kepolisian. Kalau ada satu tindak pidana lalu ada rekamannya, biasanya pada saat konferensi pers dipertontonkan, ya kan? Supaya publik nggak ragu lagi. Gitu nih, tuh lihat ada teroris saja dipertontonkan nih waktu dia survei nih, waktu dia ini, waktu dia itu, gitu kan? Nah ini kan nggak dipertontonkan, tapi dibuat seakan-akan ada CCTV, tenang saja, nanti kita buktikan itu. Saya bilang ini beda dengan kebiasaan polisi nih, gitu kan? Berarti dia nggak punya apa-apa nih, jangan ini cuma mau nakut-nakutin si tersangka ya. Kalau Anda masih bantah juga nanti CCTV kami perlihatkan nih, gitu. Dan sejauh ini kan juga saya menduga, ya kalau emang di CCTV itu ada mengacu ke kebiasaan polisi, pasti sudah ditayangkan. Ya, kedua tidak akan ada perdebatan. Ketiga pasti sudah dilimpahkan dan sudah diterima oleh penuntut umum. Tidak perlu bolak-balik ya. Tidak perlu bolak-balik. Nah, apakah kaitannya dengan masa penahanan perpanjangan sesuai dengan hukum pidana yang ada? Nanti akan kita bahas di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa. Dialog Jurun Pagi akan segera kembali. Sudah, berkas Jessica dari kami sudah di kami. Ya, Kamis yang lalu, ya kami sudah pelajari petunjuk jaksa, menambahkan keterangan terhadap beberapa saksi yang sudah ada. Ya, ada yang ditanyakan, yang jaksa penuntut peneliti ingin mengkonfirmasi, bahkan langsung. Ya kami kemudian sudah akomodir. Saat ini, minggu-minggu ini kami berupaya maksimal memenuhi petunjuk itu. Insya Allah kami upayakan sekuat tenaga kami, Kamis, Jumat ini, ya kami lengkapi, kami kembalikan, sehingga kasus ini cepat bergulir ke pengadilan, sehingga nanti
kita semua secara terang benderang, secara transparan, akuntabel, bisa dilihat proses penyidikannya di sidang pengadilan. Saya kira itu. Ya, kita masih membahas tarik ulur tersangka Kopi Mod bersama dengan pengamat hukum pidana Bapak Ganjar Laksmana. Pak Ganjar, barusan kita mendengarkan keterangan dari Krisnamurti bahwa sudah mendapatkan izin dari pengadilan untuk memperpanjang masa penahanan. Pertanyaan saya, apakah memang bisa izin perpanjangan melalui pengadilan, sementara Jessica sendiri belum diadili begitu? Jadi begini, di dalam hukum acara pidana kita, memang ada yang namanya proses penahanan. Ya. Proses penahanan itu bisa dilakukan oleh penyidik untuk kepentingan penyidikannya, gitu ya. Lalu oleh penuntut umum, atau juga oleh hakim, ya, pengadilan tadi yang dimaksud. Nah, oleh penyidik itu cuma punya waktu 20 hari. 20 hari. Nah, tapi seandainya untuk kepentingan pemeriksaan belum selesai, bisa diperpanjang. Tapi untuk itu, penyidik minta tolong penuntut umum perpanjangannya. Gitu. Diperpanjang 40 hari, 40 hari. Jadilah 60 hari. Ya. Gitu. Kalau 60 hari masih nggak bisa juga, dia bisa minta lagi perpanjangan. Gitu. Sampai perpanjangan ke hakim. Walaupun untuk konteks penyidikan, belum sampai pengadilan. Walaupun belum di pengadilan, boleh. Gitu. Nah, jadi yang dilakukan sekarang, kewenangan penyidiknya sudah selesai, 20, ya kan? Lalu diperpanjang 40 hari, jadi total 60, 20 plus 40, gitu kan? Nanti untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum bisa lagi menahan 20 hari, gitu. Lalu 30, begitu terus sampai totalnya kalau saya tidak salah mungkin sekitar 300 hari ya, saya nggak 120 mungkin? 120 hari, kan itu perpanjangan terus ya, sampai hakim itu bisa terus perpanjang, gitu. Nah, ya dalam konteks itu sebetulnya begini, kalau kita lihat undang-undang, ditahan, kalau belum selesai bisa diperpanjang. Di sisi lain berarti, kalau untuk kebutuhan pemeriksaan sudah cukup, gitu ya, tentu tidak perlu diperpanjang. Bahkan bukan cuma tidak perlu diperpanjang, ya udah keluarin dari tahanan pun nggak apa-apa, boleh. Cuma saya kok nggak yakin ya, selama ini sekali ditahan ya sampai batas waktunya habis biasanya, kecuali ada penangguhan penahanan yang disetujui. Berarti dengan izin perpanjangan ini sebetulnya melalui pengadilan bisa walaupun belum diadili, begitu. Ya, bisa. Nah, dalam undang-undang pidana sendiri apa memang ada perpanjangan sampai 4 kali itu, Pak? Iya. Memang itu cukup banyak ya detailnya perpanjangannya, diperpanjang oleh penuntut umum juga bisa memperpanjang sendiri, gitu. Lalu nanti bisa diperpanjang lagi oleh hakim, ditahan sendiri oleh hakim memperpanjangnya pun bisa, gitu. Jadi memang panjang, gitu. Itu kan di satu sisi begini, penyidikan kan tidak ada batas waktunya, yang ada batas waktunya penahanan, gitu. Cuma dalam praktek penyidik ini kan malu, sudah berani mentersangkakan, menahan pula, tapi belum berhasil melimpahkan berkas ke penuntut umum, gitu. Sehingga kan logika berpikir publik langsung ini, loh waktu menetapkan tersangka kan punya alat bukti, kok begitu dilimpahkan ke penuntut umum nolak, gitu. Berarti kan, nah sehingga kemudian kalau dilengkapi gagal terus, ya penyidik bisa saja terus minta perpanjangan sampai batas waktu maksimalnya gitu. Tapi ya itu tadi, lalu publik kan berpikir, loh jadi bagaimana waktu menetapkan tersangka? Katanya punya alat bukti, gitu. Sehingga ya jadi muncul pertanyaan-pertanyaan. Ya dengan kata lain ekstrimnya begini, kredibilitas penyidik dipertanyakan jadinya, gitu kan? Apalagi ini kan tindak pidana yang dibilang susah sekali tidak, dibilang gampang pun tidak, tapi pembunuhan berencana ini kan tindak pidana yang sering terjadi, sering dihadapi oleh penyidik kepolisian, gitu. Sehingga mereka pasti punya kemampuan. Nah, sehingga dengan kata lain begini, penyidik itu juga tidak perlu memaksakan kalau memang menurut ukurannya tidak ada alat bukti yang valid untuk mengarah pada seseorang sebagai pelakunya kemudian ditetapkan tersangka. Gitu. Jadi memang harus ada kehati-hatian. Baik. Nah, dengan demikian
seandainya memang masa penahanannya sudah habis, ya kan, berarti kan harus dibebaskan seperti Harus itu. dilepas, dikeluarkan. Dari apa yang sudah dijalani dan dilewati selama ini, memang ada terlihat masih kurang di sisi mana agar memang kemudian Jessica bisa disidangkan seperti itu? Kalau saya melihat begini, jauh-jauh hari saya sudah bilang, dari 5 alat bukti yang ada, Ya, pasti tidak ada alat bukti keterangan saksi. Ya, kan saksi itu orang yang melihat atau mendengar atau mengalami sendiri tindak pidana. Mengalami sendiri korban ya. sudah meninggal, Tidak bisa diminta diminta keterangan. Melihat apa yang dilihat, gitu ya. Karena ini pembunuhan itu nyawa melayang, berarti dia melihat orang mati. Ya, nah saya nggak nemu ada orang, ada saksi yang berani bilang wah mati. Jadi dia melihat kematian si korban. Kematian korban dinyatakan oleh dokter. Gitu. Dan dokter itu nanti yang akan memberikan keterangan ahli mengenai kematian korban dan penyebabnya. Ya. Nah, di sisi lain, selain melihat orang mati, melihat perbuatannya. Karena ini disebabkan oleh racun, maka ada yang melihat, kalau saksi ya, melihat bagaimana racun masuk Dalam minuman kopi. dilakukan oleh pelaku. Kan nggak ada juga. Gitu. Melihat mati nggak ada, melihat tersangka memasukkan kopi nggak ada. Sehingga ini saksi pasti nggak ada. Gitu. Ya, melihat, mendengar, mengalami peristiwa pidananya, pasti tidak ada Berarti saksi. saksi tidak ada ya? Pasti tidak ada menurut saya. Nah, sehingga yang harus dicari alat bukti lain. Surat. Surat yang kedua. Gitu. Nah, sekarang surat itu apa sih? Ada kriterianya dalam undang-undang surat itu ya. Surat-surat yang dibuat secara resmi, ya, sah, termasuk oleh pejabat tertentu misalnya. Nah, walaupun begitu, surat ini juga tetap harus diuji kebenaran materialnya. Surat itu kan ada isinya, ada kontennya, ya. Kebenaran kontennya harus diuji. Sehingga kalau kita membayangkan alat bukti surat, misalnya nih, mungkin ada kwitansi pembelian sianida. Itu bisa jadi alat bukti surat. Surat ya? Ya. Atau bondnya, bukti pembayaran atau apapun lah. Ya. Atau misalnya kemudian ditemukan sianida dibeli di toko X, lalu ada bukti transfer dari si tersangka ke toko X, gitu itu ya. termasuk surat transfer ATM itu bisa, gitu ya. Atau menjadi petunjuk, gitu. Nah kalau alat bukti, saya sih melihat begini, dalam konteks ini alat bukti surat pun nggak ada menurut saya. Ya, dalam kaitan dengan peristiwa pidananya. Ya. Walaupun begini sebetulnya dalam praktek ini pengertian saksi dan surat ini jadi kemana-mana. Ya, padahal di undang-undang dibilang melihat, mendengar, mengalami peristiwa pidana. Gitu. Ya, dalam konteks ini kan nggak ada yang melihat peristiwa itu. Gitu. Surat pun begitu. Nah, sehingga dugaan saya begini, ini penyidik harusnya mengandalkan pada petunjuk dan keterangan ahli. Nah, karena alat bukti kelima keterangan terdakwa, namanya terdakwa, pasti baru ada di pengadilan. Iya. Ya, di penyidikan nggak ada keterangan terdakwa. Ya. Gitu. Nanti di pengadilan. Sehingga sekarang ruangnya tinggal petunjuk dan keterangan ahli. Dua ini yang bisa dimaksimalkan. Iya, dua yang bisa dimaksimalkan. Keterangan ahli udah dapat, nyatakan mati, penyebab mati apa dan lain-lain. Gitu ya. Nah sekarang petunjuknya, petunjuk ini fakta-fakta, barang-barang tertentu, barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain, yang kalau dirangkai lalu mengarah pada seseorang sebagai pelakunya. Bukan tidak mungkin ada orang yang masuk kriteria petunjuk, tidak masuk kriteria keterangan ahli karena dia nggak melihat, tidak mendengar peristiwa pidananya, tapi mungkin dia mendengar orang ini beli racunnya, gitu. Orang ini senang ketika menerima kiriman racun, misalnya gitu ya. Saya nggak tahu lah. Kita membayangkan berbagai kemungkinan, gitu ya. Jadi itu contoh-contohnya seperti itu. Luas memang petunjuk ini. Jadi kalaupun ada orang yang memberikan keterangan tidak bisa disebut sebagai saksi karena tidak melihat, mendengar, mengalami peristiwa pidana. Kalaupun ada, dia masuk kriteria petunjuk. Gitu. Misalnya nih, pelaku pesen terus dikirim, pembantu terima. Gitu. Itu bisa jadi petunjuk. Dia bisa, apa yang dia ucapkan bisa jadi petunjuk bahwa majikan saya order nih sianida. Walaupun kan begini, itu tetap tidak menunjukkan bagaimana si pelaku memasukkan ke cangkir. Ya, tapi petunjuk-petunjuk ini kalau dirangkai, berarti si pelaku ada kaitan dengan sianida. Tinggal dua itu aja ruang yang bisa dipakai ya. Nah, bagaimana seandainya memang setelah masa penahanan habis ini tidak bisa selesai, nanti akan kita bahas kemungkinannya di segmen berikutnya. Tetap bersama kami pemirsa, Dialog Jurnal Pagi akan segera.
Ya, kita tiba di segmen akhir dari Dialog Jurnal Pagi kita, masih bersama dengan Bapak Ganjar Laksmana. Pak Ganjar, tadi segmen sebelum kita sudah membahas bahwa ruang untuk membuktikan ini kurang lebih cuma tinggal 2 mengenai petunjuk dan juga keterangan ahli ya seperti itu. Nah, berarti apa yang harus dilakukan polisi agar Jessica bisa disidangkan secara singkatnya? Ya, mencari alat bukti yang valid. Ya, kan begini, peristiwa pidananya, pembunuhannya yang mengakibatkan nyawa melayang sudah ada, bisa dibuktikan. Nah, sekarang bagaimana mengaitkan bahwa peristiwa nyawa melayang ini dilakukan oleh si tersangka? Itu yang harus dikaitkan. Itu yang harus dikaitkan. Gitu. Sehingga bukti paling valid adalah kalau ada yang bisa menunjukkan si pelaku memasukkan ke dalam kopi, entah saksi, entah CCTV. Gitu. Itu udah yang paling valid, tidak mungkin dibantah. Ya. Gitu. Nah, kalau penyidik punya pasti dipertontonkan. Gitu. Nah, kalau itu tidak ada, maka akan lari ke alat bukti lain. Nah, sekarang karena saya bilang tadi, ruangnya ini tinggal petunjuk dan keterangan ahli. Ya. Keterangan ahli sejauh ini yang bisa diterima menurut saya hanya untuk menyatakan bahwa meninggal karena racun. Ya, itu saja. Keterangan ahli yang lain ini bukan masalah mempertanyakan keahlian. Ya. Ahlinya sih saya percaya pasti ahli. Tapi bagaimana mengaitkan, misalnya diamat-amati oleh psikolog, psikiater, ahli ini, ahli itu, gitu ya. Itu bagaimana menyimpulkan hasil pengamatan mereka sampai pada kesimpulan bahwa dialah pelakunya. Gitu. Kan nggak bisa. Wah, ini orang sering berbohong nih. Kalau dari gaya ngomongnya pasti pembohong. Oke, pembohong. Tapi bagaimana membuktikan bahwa si pembohong adalah pelaku pembunuhannya? Kan nggak nyambung. Itu yang harus dibuktikan di pengadilan. Jadi, mohon maaf ya, diruntuhkan sekalipun kredibilitas pelaku lewat berbagai keterangan ahli ini itu segala macam, pembaca gerak kayak psikolog, psikiater, pembaca tulisan dan lain-lain, tetap itu tidak mengaitkan dirinya dengan peristiwa pembunuhannya. Gitu. Ya, nah, jadi keterangan ahlinya saya lihat cuma hanya akan kepada bahwa ini ya, betul ada sianida penyebab mati, gitu ya. Terus mungkin dia menjelaskan bagaimana cara kerja sianida. Ya, sehingga bahwa betul nih kematian disebabkan itu. Nah, sehingga harus cari lagi nih, yang penting ini adalah bagaimana mengaitkan pelaku ke dalam peristiwa itu. Ya, pakai petunjuk di keterangan ahlinya kan nggak mungkin ahli akan melihat menurut saya berarti dia memasukkan, nggak mungkin. Ya, nah, pakai petunjuk. Nah, itulah yang menurut saya akan kesulitan penyidik. Nah, kalau memang sampai itu tidak terbukti, apakah harus Jessica dalam artian ini reka ulang kembali atau bagaimana? Ada kemungkinan bisa ke situ? Ya, polisi punya banyak cara ya, punya banyak cara dengan kemampuannya, pengalamannya dan lain-lain. Tetapi kan ya kembali lagi kita melihat bagaimana sih konstruksi peristiwa pembunuhan ini mau direkonstruksi seperti apapun gitu ya. Kalau seandainya nggak nemu, saya nggak mau bilang polisi tidak akan nemu, tapi ini akan sangat sulit buat penyidik nih. Ya, akan sangat sulit, sangat tidak mudah. Gitu. Jadi ya, memang akhirnya walaupun tidak ada batas waktu, tidak berkejaran dengan waktu, gitu ya, karena memang mencari keadilan nggak boleh dibatasi oleh waktu, gitu ya. Nah, cuma berkejaran dengan urusan penahanan, gitu. Itu ya, aja ya. Berkas belum dilimpahkan, masa penahanan habis. Tersangka harus dikeluarkan demi hukum. Nah, istilahnya lepas demi hukum. Ya. Ya. Nah, perkaranya jalan terus, tetap dilakukan pemeriksaan. Gitu. Cuma tersangkanya udah nggak boleh ditahan lagi. Dari rekonstruksi apapun boleh aja ya? Boleh, aja ya. Boleh. Nah, menurut Anda sendiri, apakah kasus Jessica ini termasuk kasus yang istimewa dari awal hingga dengan saat ini perkembangan yang ada? Kalau istimewa sih menurut saya tidak ya. Peristiwa pembunuhan berencana itu kan banyak. Ya. Nah, cuma saya juga nggak paham apa yang membuat menarik perhatian publik dan media, karena media yang menyajikan besar-besaran gitu ya. Apa sih gitu? Karena peristiwa-peristiwa yang lebih tragis, yang lebih sadis, yang lebih terencana rapih dan lain-lain kan ada gitu ya. Sehingga kalau kita bicara keistimewaan di mata hukum adalah tantangan untuk menemukan alat bukti yang valid. Yang paling valid, yang tidak terbantahkan, menurut saya sudah hampir tertutup kemungkinannya. Karena tidak ada saksi tadi itu. Tidak ada alat bukti petunjuk CCTV yang menunjukkan dia masukkan ke dalam kopi. Jadi harus dicari yang lain. Nah, yang lain ini dikaitkan, dirangkai sedemikian rupa.
ya, supaya hakim kemudian yakin gitu. Oh iya betul bahwa dia pelakunya gitu. Kan begini, meski ada bukti pelaku membeli sianida, ya, kan tetap bagaimana dia memasukkannya, kapan gitu ya. Tapi itu bisa jadi petunjuk, wah diduga sianida, dia pegang sianida gitu. Walaupun kalau kita mau ekstrim kan gini, jangan-jangan orang yang di rumahnya di sianida kalau ditarik-tarik kebawa juga dicurigai gitu kan. Gitu. Jadi tantangannya di situ ya, karena alat bukti paling valid yang membuat tidak terbantahkan itu sudah tertutup ruangnya, kan? Karena nggak ada saksi dan CCTV tadi itu. Gitu. Sehingga ya memang harus digali lagi. Nah di sisi lain kan kita melihat begini, kemudian jadi bagaimana ya pada waktu penyidik menetapkan Jessica sebagai tersangka? Terburu-buru? Bukan terburu, bagaimana dia mengukur alat bukti yang dia punya. Berarti kan menurut dia valid, menurut jaksa tidak valid. Nah, ini kan ada gap nih, ada gap. Nah, secara hukum dia harus ngikutin perintah jaksa penuntut. Itu karena dia yang akan membuktikan di pengadilan. Ini kan nggak bisa pakai persangkaan. Kalau pakai persangkaan semua orang masuk penjara nanti. Ini harus pembuktian di mata hukum dengan metode pembuktian yang sesuai disiplin ilmu hukum. Dengan masa pemenahanan sampai ujung ini, walaupun kayaknya belum ada kemajuan yang berarti, apakah ini berarti cuma untuk menutupi rasa malu aja, tengsin seperti itu atau bagaimana? Gini, ya mungkin ini masalah perspektif ya. Ada publik tentu yang akan menganggap menutupi rasa malu, tapi kalau saya lebih baik menilai gini, polisi sedang diuji profesionalismenya dan mereka sedang sedang mati-matian, maksimalnya gitu, sedang mati-matian berupaya, gitu. Karena kan mempertahankan tindakan yang sudah mereka lakukan, mentersangkakan seorang pelaku, gitu ya. Itu jadi diuji kredibilitasnya sambil mereka meningkatkan kemampuan, sambil mungkin semua upaya dilakukan. Inilah ujian bagi pihak kepolisian ya. Baik, terima kasih Pak Ganjar atas kehadirannya Berita Satu TV. Demikian dialog kita membahas mengenai tarik ulur tersangka Kopi Maut. Tetaplah bersama kami karena Jualan Pagi akan segera kembali. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya kembali memperpanjang masa penahanan Jessica Kumala Wongso. Direktur Reserse Kriminal Umum Komisaris Besar Krisnamurti mengatakan penahanan tersangka pembunuh Wayan Mirna Salihin diperpanjang per 29 April 2016. Penahanan Jessica ini untuk ketiga kalinya. Penahanan Jessica yang terakhir ini di Reskrimum Polda Metro Jaya bukan berdasarkan izin dari pihak kejaksaan, namun dari pihak pengadilan. Terkait dengan perkara yang dihadapi Jessica, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penyidik diberi waktu untuk menahan tersangka dengan jangka waktu 120 hari. Jika dalam waktu 120 hari berkas yang disusun penyidik belum dinyatakan lengkap atau alat bukti tidak kuat, Jessica harus dibebaskan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sejak Jessica ditetapkan sebagai tersangka pembunuh Wayan Mirna Salihin 30 Januari 2016 lalu, ia mulai menjalani penahanan di rutan Polda Metro Jaya. 19 Februari, polisi memperpanjang penahanan Jessica untuk kepentingan penyidikan dan menyerahkan berkas penyidikan BAP Jessica untuk pertama kalinya ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. 3 Maret 2016, Kejaksaan menyatakan berkas tersebut belum lengkap dan mengeluarkan surat P19 kepada pihak penyidik untuk dilengkapi. Lalu 21 Maret pihak penyidik kembali menyerahkan berkas Jessica ke Kejaksaan. Dengan perpanjangan penahanan itu berarti Jessica telah melewati 20 hari masa penahanan pertama dan 40 hari masa penahanan kedua, sehingga tinggal tersisa waktu 30 hari untuk melengkapi berkas Jessica maju ke tahap pengadilan. Masih belum tepatkah polisi menetapkan tersangka Jessica Kumala Wongso atas tewasnya Wayan Mirna Salihin karena kopi beracun yang diminum di Oliver Cafe? Lalu, jika Jessica bebas, siapakah yang menaruh racun sianida di kopi Mirna? Ya, pemirsa, apakah penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yakin berkas penyidikannya diterima oleh Kejaksaan Tinggi? Karena jika Jessica bebas, siapakah yang membunuh Mirna? Nah, untuk membahasnya lebih lanjut telah hadir pengamat hukum pidana Ganjar Laksmana. Selamat pagi Pak Ganjar, selamat datang di Berita Satu TV. Berbicara mengenai penyidikan Reskrim Polda nih,
Kalau JPU, apa sih yang biasa ditolak JPU dalam pengembalian berkas penyidikan ke kepolisian lagi, Pak? Di pengadilan yang punya kewajiban untuk membuktikan terjadinya tindak pidana dan bahwa terdakwa adalah pelakunya, itu jaksa penuntut umum. Ya. Sehingga beban berat itu di pengadilan ada di jaksa penuntut umum. Nah, jaksa penuntut umum kan harus yakin bahwa pembuktian yang akan dilakukannya valid, ya, menunjukkan bahwa tindak pidana ada dan terdakwa adalah pelakunya. Nah, sehingga kalau kejaksaan penuntut umum menerima pelimpahan berkas dari penyidik dan kepolisian misalnya di kasus ini, mereka kan akan mengukur apakah untuk keperluan pembuktian pasal yang akan didakwakan, ini alat buktinya sudah cukup atau belum. Gitu. Jadi alat bukti kan kita ada 5. Ya, keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa. Nah, jadi dilihat, dalam suatu tindak pidana, pasal yang diancamkan, itu ada istilahnya unsur pasal, ya, yang tertulis. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Nah, itu satu persatu harus dibuktikan. Alat buktinya yang 5 itu. Misalnya, barang siapa, bahwa pelakunya adalah si terdakwa yang betul. Ya kan? Dia manusia, subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban. Karena ada manusia yang tidak dapat diminta pertanggungjawaban. Betul. Ya. Terus misalnya merampas nyawa orang lain. Ya. Jadi kalau misalnya kita bicara pasal pembunuhan, dalam suatu tindak pidana pembunuhan itu harus pembunuhan baru terjadi kalau memang ada nyawa yang melayang. Nyawa yang melayang ditandai dengan adanya mayat. Jadi nggak mungkin nih ada kasus pembunuhan nggak ada mayat. Ya. Nah, di kasus ini kan ada, yang meninggal ada. Gitu. Nah, penyebab meninggal apa? Itu kemudian dicari alat buktinya. Oh, penyebab meninggalnya racun yang di dalam tubuh. Itu oleh keterangan ahli dinyatakan. Ya kan? Oh, berarti kan dicari bagaimana masuknya racun ke dalam tubuh korban. Ternyata ada di minuman. Nah, sehingga kemudian harus dicari siapa yang memasukkan kopi ke dalam minuman. Nah, kalau ada alat bukti yang bisa menunjukkan tersangka atau terdakwa lah yang memasukkannya ke dalam minuman, itu bukti paling valid. Mayat ada, dinyatakan meninggal karena racun, racunnya kopi dari kopi, ya, ada di dalam cangkir, lalu ada alat bukti lain yang menunjukkan seseorang memasukkan ke dalam cangkir. Itu valid, tidak terbantahkan. Gitu. Nah, jadi ini yang kemudian diukur oleh jaksa. Kalau tidak ada saksi, mungkin surat. Kalau tidak ada surat, petunjuk. Pokoknya dari 5 alat bukti itu dia cari. Ya, mana yang bisa menunjukkan. Sehingga minimal 2 alat bukti bisa menunjukkan bahwa terdakwa lah pelakunya dan dia yang bersalah. 2 dari 5 itu tadi, Pak? 2 dari 5. Gitu. Jadi 2 dari 5 itu bisa 2 kombinasi yang manapun, gitu ya. Atau saksi ada 2, 3, 4. Oh, gitu. dari kuantitas ya, jadi itunya ya. 2 alat bukti. Yang penting kan begini, alat bukti itu satu sama lain berkesesuaian, saling menunjang, gitu. Nah, permasalahan dari pengembalian ini, biar berarti dari pihak kepolisian sendiri belum bisa ada 2 alat bukti yang kuat menurut JPU begitu? Ya, jadi kalau jaksa penuntut umum mengembalikan, itu artinya menurut ukuran penuntut umum secara hukum, ya, bukti yang berkas yang dilimpahkan itu belum punya bukti yang kuat, ya, yang valid, yang kira-kira tidak akan terbantahkan, yang kira-kira tidak akan diperdebatkan, gitu. Nah, kan dalam konteks ini begini, jaksa penuntut umum harus hati-hati, gitu ya. Kalau sampai nanti ada perdebatan itu dan lain-lain, kan dia nggak bisa menghadirkan polisinya, gitu. Jadi itu sebabnya dia akan minta polisi untuk melengkapi terus, gitu. Baik, jadi ibarat kata jaksa ini yang di lapangan nantinya harus mendapatkan suplai yang matang, benar-benar matang. Dan dia nggak mungkin kalau udah di pengadilan terus dia minta bantuan lagi polisinya, nggak mungkin. Jadi justru sekarang lah dia dengan polisi bekerja sama. Polisi lengkapi terus sampai dengan ukuran dia. Karena gini, pembuktian secara hukum kan oleh jaksa, jaksanya yang sarjana hukum, gitu kan. Polisinya kan pendekatan utamanya bukan hukum, gitu ya, walaupun dikasih pengetahuan ilmu hukum, gitu kan, tapi ya polisi dengan kemampuan penyidiknya gitu ya, dia mencoba mencari gitu. Tapi ya lalu kalau dalam konteks ini kita jadi melihat bahwa temuan polisi belum sesuai dengan kebutuhan pembuktian hukum di pengadilan nanti.
alias jaksa belum yakin nih kalau alat bukti yang ada diajukan itu valid atau tidak gitu ya untuk membuktikan bahwa terdakwa ini pelakunya. Nah, maksudnya surat P19 sendiri untuk penyidik itu seperti apa ya, Pak? Surat P19 itu kan mengembalikan ya, jadi belum lengkap karena kalau dilimpahkan ke penuntut umum, lalu menurut penuntut umum, oh sudah oke semua nih, itu yang namanya P21. Gitu. Tapi kalau enggak dia kembalikan, gitu. Dia kembalikan ya untuk dilengkapi, gitu. Nanti polisi akan serahkan lagi ya. Itu sih, itu sekedar istilah administrasi lah. Oh, dari jangka waktunya itu sendiri untuk pengembalian segala macam itu berapa lama ketentuannya? Kalau di dalam undang-undang sebetulnya tidak diatur persis ya, kemudian polisi berapa lama harus melimpahkan lagi. Karena memang pada prinsipnya begini, penyidikan itu tidak ada batas waktu. Oh, oke. Ya, tidak ada batas waktu. Nah, cuma kan begini, di satu sisi, penyidik sudah mentersangkakan seseorang. Padahal untuk mentersangkakan seseorang minimal dua alat bukti. Gitu kan. Artinya kan begini sebetulnya, kalau memang penyidik punya 2 alat bukti yang valid, pada saat dia menetapkan tersangka, seandainya hari itu juga harus dilimpahkan pengadilan, bukti sudah cukup, gitu kan? Nah, jadi tidak ada batas waktu sehingga kembalikan lagi, silakan dilengkapi sampai kapanpun, gitu. Baik. Nah, cuma kejar-kejarannya kan dengan urusan lain nih nanti ini, Ya. urusan penahanan. Nah, menurut Anda sendiri apakah kali ini berkas Jessica akan diterima kejaksaan? Sudah 2 kali ya, bolak-balik seperti itu. Yang ketiga ini apa? Dugaan saya sih akan dikembalikan lagi. Akan dikembalikan Dugaan lagi. saya. Alasannya? Saya kan begini, saya mencoba menganalisis ya, walaupun ya masukan yang saya terima juga kebanyakan dari teman-teman media ya. Ini kan pasal pembunuhan Ya. atau pembunuhan berencana, ya. Sehingga yang harus dicari adalah bahwa ada orang yang meninggal, ada korbannya, mayatnya ada, ya. Nah, sekarang apa penyebab meninggal? Ya. Oh, mati keracunan. Sianida itu. Ya, sianida. Oke. Bagaimana sianida bisa masuk ke dalam tubuhnya? Oh, ada di kopi yang diminumnya. Ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana sianida bisa ada di dalam kopi yang diminumnya? Jadi sebetulnya begini, secara hukum kita ini nggak buru-buru nyari pelaku dulu. Kita cari peristiwa masuknya sianida. Langkah demi langkah itu tadi Kan? ya. Iya. Jadi kalau kita sudah nemu peristiwanya di bagian mana, kita tinggal lihat siapa orang yang terlibat di ruang peristiwa itu. Ya. Gitu. Misalnya kan begini ya, lagi dibikin, diracik, ditinggal sebentar, terus ketetesan dari atas, nggak tahu ada apa di atas, misalnya begitu ya. Jadi itu ruang-ruang waktunya dulu dicari. Ya. Ya. Apakah racun masuk pada saat kopi diracik, atau pada saat kopi diantarkan dari dapur ke meja untuk disajikan, atau pada waktu kopi sudah disajikan di depan. Nah, sehingga terus kita lihat, kalau seandainya masuk pada saat diracik, peraciknya kah? Atau mungkin ada orang lain? Kan jangan-jangan peraciknya ke toilet sebentar nih, gitu, terus balik lagi. Ya. Jadi kemungkinan-kemungkinan itu harus digali. Ya. Pada waktu disajikan kan ruang waktunya sempit ya, ngambil dari dapur ke depan. Tapi kan bukan tidak mungkin, gitu. Sehingga kalau seandainya kemungkinan masuknya racun ke dalam kopi itu pada saat diracik mau diabaikan, harus ada alasan yang kuat. Nah, yang saya lihat sejak awal, saya ini nggak nemu, ya, berita-berita atau penjelasan dari penyidik yang menjelaskan kenapa kemungkinan pada waktu diracik itu terpinggirkan, kenapa kemungkinan pada waktu diantarkan itu terpinggirkan. Ya. Ujuk-ujuk di berita yang saya baca itu Jessica diperiksa lagi. Ini kok kayak diarahkan ke situ ya, gitu. Saya nggak nemu tuh, nggak nemu dan nggak pernah mendengar penjelasannya. Gitu. Ya memang ada ruang waktu yang paling panjang memang. Ya dia duduk sekian lama di situ kan. Ya. Gitu. Nah, jadi dalam konteks itu alat buktinya harus menyatakan bahwa dia mati karena racun sudah ada. Ya. Lalu tinggal bagaimana membuktikan racun masuk ke dalam cangkir atau orang yang memasukkannya. Gitu kan. Sekarang gini, oh berarti racun masuk dalam cangkir. Siapa yang memasukkan? Nah, itu kan kaitannya dengan ruang waktu tadi itu. Ya. Pada saat diracik, pada saat disajikan, gitu ya, atau pada saat diantar. Gitu. Nah kemudian berbagai alat bukti kan coba disajikan. Adakah saksi yang melihat ya, Jessica memasukkan ke dalam
Minuman. Cangkir. Nggak ada. Gitu kan. Adakah alat bukti lain? Surat, kan nggak mungkin masukin ke dalam cangkir pakai surat. Gitu rekaman CCTV misalnya. Rekaman CCTV. Kalau seandainya rekaman CCTV menunjukkan itu, maka rekaman CCTV menjadi alat bukti yang namanya petunjuk. Oh, oke. Gitu ya. Nah, saya menduga tapi begini, ini CCTV tidak menggambarkan apa-apa nih jangan-jangan. Gitu. Kenapa saya menduga begitu? Karena saya mengamati kebiasaan kepolisian. Kalau ada satu tindak pidana lalu ada rekamannya, biasanya pada saat konferensi pers dipertontonkan, ya kan, supaya publik nggak ragu lagi. Gitu nih, itu lihat ada teroris saja dipertontonkan nih waktu dia survei nih, waktu dia ini, waktu dia itu, gitu kan. Nah ini kan nggak dipertontonkan, tapi dibuat seakan-akan ada CCTV, tenang saja, nanti kita buktikan itu. Saya bilang ini beda dengan kebiasaan polisi nih, gitu kan, berarti dia nggak punya apa-apa nih, jangan ini cuma mau nakut-nakutin si tersangka ya. Kalau Anda masih bantah juga nanti kami perlihatkan nih, gitu. Dan sejauh ini kan juga saya menduga, ya kalau emang di CCTV itu ada mengacu ke kebiasaan polisi, pasti sudah ditayangkan. Ya, kedua tidak akan ada perdebatan. Ketiga pasti sudah dilimpahkan dan sudah diterima oleh penuntut umum. Tidak perlu bolak-balik ya. Tidak perlu bolak-balik. Nah, apakah kaitannya dengan masa penahanan perpanjangan sesuai dengan hukum pidana yang ada? Nanti akan kita bahas di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami pemirsa. Dialog Jurun Pagi akan segera kembali. Sudah, berkas Jessica dari kami sudah di kami. Ya, Kamis yang lalu, ya kami sudah pelajari petunjuk jaksa, menambahkan keterangan terhadap beberapa saksi yang sudah ada. Ya, ada yang ditanyakan, yang jaksa penuntut peneliti ingin mengkonfirmasi, bahkan langsung. Ya kami kemudian sudah akomodir. Saat ini, minggu-minggu ini kami berupaya maksimal memenuhi petunjuk itu. Insya Allah kami upayakan sekuat tenaga kami, Kamis, Jumat ini, ya kami lengkapi, kami kembalikan, sehingga kasus ini cepat bergulir ke pengadilan, sehingga nanti kita semua secara terang benderang, secara transparan, akuntabel, bisa dilihat proses penyidikannya di sidang pengadilan. Saya kira itu. Ya, kita masih membahas tarik ulur tersangka Kopi Mart bersama dengan pengamat hukum pidana Bapak Ganjar Laksmana. Pak Ganjar, barusan kita mendengarkan keterangan dari Krisnamurti bahwa sudah mendapatkan izin dari pengadilan untuk memperpanjang masa penahanan. Pertanyaan saya, apakah memang bisa izin perpanjangan melalui pengadilan, sementara Jessica sendiri belum diadili begitu? Jadi begini, di dalam hukum acara pidana kita, memang ada yang namanya proses penahanan. Ya. Proses penahanan itu bisa dilakukan oleh penyidik untuk kepentingan penyidikannya, gitu ya. Lalu oleh penuntut umum, atau juga oleh hakim, ya, pengadilan tadi yang dimaksud. Nah, oleh penyidik itu cuma punya waktu 20 hari. 20 hari. Nah, tapi seandainya untuk kepentingan pemeriksaan belum selesai, bisa diperpanjang. Tapi untuk itu penyidik minta tolong penuntut umum perpanjangannya. Gitu. Diperpanjang 40 hari. 40 hari. Jadilah 60 hari. Ya. Gitu. Kalau 60 hari masih nggak bisa juga, dia bisa minta lagi perpanjangan. Gitu. Sampai perpanjangan ke hakim. Walaupun untuk mungkin ada kwitansi pembelian sianida. Itu bisa jadi alat bukti surat. Surat ya. Atau bondnya, bukti pembayaran atau apapun lah. Ya. Atau misalnya kemudian ditemukan sianida dibeli di toko X, lalu ada bukti transfer dari si tersangka ke toko X. Gitu itu ya. Termasuk surat transfer ATM, itu bisa. Gitu ya. Atau menjadi petunjuk. Gitu. Nah, kalau alat bukti, saya sih melihat begini, dalam konteks ini alat bukti surat pun nggak ada menurut saya. Ya, dalam kaitan dengan peristiwa pidananya. Walaupun begini sebetulnya, dalam praktek ini pengertian saksi dan surat ini jadi kemana-mana. Ya, padahal di undang-undang dibilang melihat, mendengar, mengalami peristiwa pidana. Gitu. Ya, dalam konteks ini kan nggak ada yang melihat peristiwa itu. Gitu. Surat pun begitu. Nah, sehingga dugaan saya begini, ini penyidik harusnya mengandalkan pada petunjuk dan keterangan ahli.
Karena alat bukti kelima keterangan terdakwa, namanya terdakwa. Pasti. Baru ada di pengadilan. Iya. Ya, di Iya. penyidikan nggak ada keterangan terdakwa. Ya. Gitu. Nanti di pengadilan. Sehingga sekarang ruangnya tinggal petunjuk dan keterangan ahli. Dua ini yang bisa dimaksimalkan. Iya, dua yang bisa dimaksimalkan. Keterangan ahli udah dapat, nyatakan mati, penyebab mati apa dan lain-lain. Gitu ya. Nah sekarang petunjuknya, petunjuk ini fakta-fakta, barang-barang tertentu, barang bukti yang berkesesuaian satu sama lain, yang kalau dirangkai lalu mengarah pada seseorang sebagai pelakunya. Bukan tidak mungkin ada orang yang masuk kriteria petunjuk, tidak masuk kriteria keterangan ahli karena dia nggak melihat, tidak mendengar peristiwa pidananya, tapi mungkin dia mendengar orang ini beli racunnya, gitu ya. Orang ini senang ketika menerima kiriman racun, misalnya gitu ya. Saya nggak tahu lah. Kita membayangkan berbagai kemungkinan gitu ya. Jadi itu contoh-contohnya seperti itu. Luas memang petunjuk ini. Jadi kalaupun ada orang yang memberikan keterangan tidak bisa disebut sebagai saksi karena tidak melihat, mendengar, mengalami peristiwa pidana. Kalaupun ada, dia masuk kriteria petunjuk. Petunjuk. Misalnya nih pelaku pesen terus dikirim, pembantu terima. Gitu. Itu bisa jadi petunjuk. Dia bisa, apa yang dia ucapkan bisa jadi petunjuk bahwa majikan saya order nih sianida. Walaupun kan begini, itu tetap tidak menunjukkan bagaimana si pelaku memasukkan ke cangkir, ya. Tapi petunjuk-petunjuk ini kalau dirangkai, oh berarti si pelaku ada kaitan dengan sianida. Tinggal dua itu aja ruang yang bisa dipakai ya. Aja. Nah, bagaimana seandainya memang setelah masa penahanan habis ini tidak bisa selesai, nanti akan kita bahas kemungkinannya di segmen berikutnya. Tetap bersama kami pemirsa, Dialog Jurnal Pagi akan segera. Ya, kita tiba di segmen akhir dari Dialog Jurnal Pagi kita, masih bersama dengan Bapak Ganjar Laksmana. Pak Ganjar, tadi segmen sebelum kita sudah membahas bahwa ruang untuk membuktikan ini kurang lebih cuma tinggal dua, mengenai petunjuk dan juga keterangan ahli ya seperti itu. Nah, berarti apa yang harus dilakukan polisi agar Jessica bisa disidangkan secara singkatnya? Ya, mencari alat bukti yang valid. Ya, kan begini, peristiwa pidananya, pembunuhannya yang mengakibatkan nyawa melayang sudah ada, bisa dibuktikan. Nah sekarang bagaimana mengaitkan bahwa peristiwa nyawa melayang ini dilakukan oleh si tersangka. Itu yang harus dikaitkan. Itu yang harus dikaitkan. Gitu. Sehingga bukti paling valid adalah kalau ada yang bisa menunjukkan si pelaku memasukkan ke dalam kopi. Entah saksi, entah CCTV. Gitu. Itu udah yang paling valid, tidak mungkin dibantah. Ya. Gitu. Nah kalau penyidik punya pasti dipertontonkan. Gitu. Nah kalau itu tidak ada, maka akan lari ke alat bukti lain. Nah, sekarang karena saya bilang tadi, ruangnya ini tinggal petunjuk dan keterangan ahli. Ya. Keterangan ahli sejauh ini yang bisa diterima menurut saya hanya untuk menyatakan bahwa meninggal karena racun. Ya, itu saja. Keterangan ahli yang lain ini bukan masalah mempertanyakan keahlian. Ya. Ahlinya sih saya percaya pasti ahli. Tapi bagaimana mengaitkan, misalnya diamat-amati oleh psikolog, psikiater, ahli ini, ahli itu, gitu ya. Itu bagaimana menyimpulkan hasil pengamatan mereka sampai pada kesimpulan bahwa dialah pelakunya. Gitu. Kan nggak bisa. Wah ini orang sering berbohong nih. Kalau dari gaya ngomongnya pasti pembohong. Oke pembohong. Tapi bagaimana membuktikan bahwa si pembohong adalah pelaku pembunuhannya? Kan nggak nyambung. Itu yang harus dibuktikan di pengadilan. Jadi mohon maaf ya. Diruntuhkan sekalipun kredibilitas pelaku lewat berbagai keterangan ahli ini itu segala macam, pembaca gerak kayak psikolog, psikiater, pembaca tulisan dan lain-lain, tetap itu tidak mengaitkan dirinya dengan peristiwa pembunuhannya. Gitu. Ya, nah jadi keterangan ahlinya saya lihat cuma hanya akan kepada bahwa ini ya, betul ada sianida penyebab mati, gitu ya. Terus mungkin dia menjelaskan bagaimana cara kerja sianida. Ya, sehingga bahwa betul nih kematian disebabkan itu. Nah sehingga harus cari lagi nih, yang penting ini adalah bagaimana mengaitkan pelaku ke dalam peristiwa itu. Ya pakai petunjuk di keterangan ahlinya kan nggak mungkin ahli akan melihat menurut saya berarti dia mau konteks penyidikan. Belum sampai pengadilan. Walaupun belum di pengadilan, boleh gitu. Nah jadi yang dilakukan sekarang kewenangan penyidiknya sudah selesai, 20, ya kan? Lalu diperpanjang 40 hari, jadi total 60, 20 plus 40, gitu kan. Nanti untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum bisa lagi menahan 20 hari, gitu. Lalu 30, begitu terus sampai totalnya kalau saya tidak salah mungkin
sekitar 300 hari ya, saya nggak 120 mungkin? Persis. 120 hari, kan itu perpanjangan terus ya, sampai hakim itu bisa terus perpanjang gitu. Nah, ya dalam konteks itu sebetulnya begini, kalau kita lihat undang-undang, ditahan, kalau belum selesai bisa diperpanjang. Di sisi lain berarti kalau untuk kebutuhan pemeriksaan sudah cukup, gitu ya, tentu tidak perlu diperpanjang. Bahkan bukan cuma tidak perlu diperpanjang, ya udah keluarin dari tahanan pun nggak apa-apa, boleh. Gitu. Cuma saya kok nggak yakin ya, selama ini sekali ditahan ya sampai batas waktunya habis biasanya, kecuali ada penangguhan penahanan yang disetujui. Berarti dengan izin perpanjangan ini sebetulnya melalui pengadilan bisa walaupun belum diadili, begitu. Ya, bisa. Nah, dalam undang-undang pidana sendiri apa memang ada perpanjangan sampai 4 kali itu, Pak? Iya, memang itu cukup banyak ya detailnya perpanjangannya, diperpanjang oleh penuntut umum juga bisa memperpanjang sendiri, gitu. Lalu nanti bisa diperpanjang lagi oleh hakim, ditahan sendiri oleh hakim memperpanjangnya pun bisa, gitu. Jadi memang panjang, gitu. Itu kan di satu sisi begini, penyidikan kan tidak ada batas waktunya, yang ada batas waktunya penahanan, gitu. Cuma dalam praktek penyidik ini kan malu, sudah berani mentersangkakan, menahan pula, tapi belum berhasil melimpahkan berkas ke penuntut umum, gitu. Sehingga kan logika berpikir publik langsung ini, loh waktu menetapkan tersangka kan punya alat bukti, kok begitu dilimpahkan ke penuntut umum nolak, gitu. Berarti kan, nah sehingga kemudian kalau dilengkapi gagal terus, ya penyidik bisa saja terus minta perpanjangan sampai batas waktu maksimalnya gitu. Tapi ya itu tadi, lalu publik kan berpikir, loh jadi bagaimana waktu menetapkan tersangka, katanya punya alat bukti, gitu. Sehingga ya jadi muncul pertanyaan-pertanyaan kan, ya dengan kata lain ekstrimnya begini, kredibilitas penyidik dipertanyakan jadinya, gitu kan. Apalagi ini kan tindak pidana yang dibilang susah sekali tidak, dibilang gampang pun tidak, tapi pembunuhan berencana ini kan tindak pidana yang sering terjadi, sering dihadapi oleh penyidik kepolisian, gitu. Sehingga mereka pasti punya kemampuan. Nah, sehingga dengan kata lain begini, penyidik itu juga tidak perlu memaksakan kalau memang menurut ukurannya tidak ada alat bukti yang valid untuk mengarah pada seseorang sebagai pelakunya kemudian ditetapkan tersangka. Jadi memang harus ada kehati-hatian. Baik. Nah, dengan demikian seandainya memang masa penahanan sudah habis, ya kan, berarti kan harus dibebaskan seperti itu. Dilepas, dikeluarkan. Dari apa yang sudah dijalani dan dilewati selama ini, memang ada terlihat masih kurang di sisi mana agar memang kemudian Jessica bisa disidangkan seperti itu? Kalau saya melihat begini, jauh-jauh hari saya sudah bilang, dari 5 alat bukti yang ada, pasti tidak ada alat bukti keterangan saksi. Ya. Kan saksi itu orang yang melihat atau mendengar atau mengalami sendiri tindak pidana. Mengalami sendiri korban, sudah meninggal, tidak bisa diminta keterangan. Melihat, apa yang dilihat? Gitu ya. Karena ini pembunuhan itu nyawa melayang, berarti dia melihat orang mati. Ya. Nah, saya nggak nemu ada saksi yang berani bilang, wah mati. Jadi dia melihat kematian si korban. Kematian korban dinyatakan oleh dokter, gitu. Dan dokter itu nanti yang akan memberikan keterangan ahli mengenai kematian korban dan penyebabnya. Nah, di sisi lain, selain melihat orang mati, melihat perbuatannya. Karena ini disebabkan oleh racun, maka ada yang melihat, kalau saksi ya, melihat bagaimana racun masuk dalam minuman dilakukan oleh pelaku. Kan nggak ada juga, gitu. Melihat mati nggak ada, melihat tersangka memasukkan kopi nggak ada, sehingga ini saksi pasti nggak ada. Gitu. Ya, melihat, mendengar, mengalami peristiwa pidananya pasti tidak ada saksi. Saksi tidak ada ya? Pasti tidak ada menurut saya. Nah, sehingga yang harus dicari alat bukti lain, surat yang kedua. Gitu. Nah sekarang surat itu apa sih? Ada kriterianya dalam undang-undang surat itu ya, surat-surat yang dibuat secara resmi, yang sah, termasuk oleh pejabat tertentu misalnya. Nah, walaupun begitu, surat ini juga tetap harus diuji kebenaran materialnya. Surat itu kan ada isinya, ada kontennya, ya. Kebenaran kontennya harus diuji.
Sehingga kalau kita membayangkan alat bukti surat, misalnya nih,